Shalom jemaat Tuhan GKI Kadirojo. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang menyatakan pertolongan-Mu. Kau
di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, merendahkan diri, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami mau memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh ada di tempat kami ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Engkau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, biar menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini. Kita mau mengangkat satu pujian yang menyatakan, pulihkan negeri kami. Rencanamu
hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini aku berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Baiklah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami di dalam kami memuji, memuliakan Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini masih mengambil di kitab Mazmur. Mengapa kitab Mazmur? Karena kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi banyak kesulitan. Bukan saja kita sebagai orang Kristen, tetapi kebanyakan masyarakat rakyat Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan kita tahu banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Ketika kita membaca kitab Mazmur, di sana banyak ungkapan-ungkapan penghiburan dan lain sebagainya. Tentunya ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membuka di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan pulihkanku. Tuhan pulihkan negeri ini. Karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, banyak kegiatan-kegiatan doa yang diselenggarakan oleh umat Kristen. Oleh sebab itu kita akan merespon kegiatan-kegiatan doa ini dengan satu harapan, Tuhan pulihkan kehidupanku, Tuhan pulihkan negeri kami. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan langsung menguraikan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 120 ayat 1 sampai dengan Mazmur pasal 134 ayat 3 dalam bahasa Inggris disebut Song of Ascent, nyanyian pendakian. Ketika kita membaca kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat di sana ada struktur dalam kitab ini seperti bangsa Israel ketika melakukan kegiatan pendakian masuk di Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Nah, Mazmur pasal 126 ini berlatar belakang ketika bangsa Israel diperbudak di negeri Babel, terbuang karena melakukan pelanggaran dan dosa-dosa, karena bangsa Israel ini tidak taat kepada Tuhan. Jadi tiba waktunya bagi Tuhan untuk membawa kembali bangsa Israel yang sudah terbuang tersebut, dipulihkan, diantarkan kembali ke negeri, ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 701 sebelum Masehi. Ada pemulangan yang pertama di sana, lalu dilanjutkan pemulangan yang kedua. Bangsa Israel
dari Babel menuju ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya ada harapan besar yang dirindukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel merindukan adanya pemulihan terjadi atas bangsa itu. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Ada 4 hal yang ingin saya jelaskan berdasarkan firman Tuhan ini secara cepat saja. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan seperti bangsa Israel? Kita harus memiliki iman yang aktif dalam bentuk impian dan pengharapan. Ini terdapat di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan adalah sesuatu yang terjadi. Keadaan ini bukan bersifat permanen. Keadaan ini adalah suatu peristiwa yang bisa diubah. Nah, dalam teks ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengubah keadaan bangsa Israel yang terbuang di negeri Babel. Lalu Tuhan mengubah, ada pemimpin-pemimpin bangsa lain digerakkan hatinya oleh Tuhan. Ada Raja Kores di sana mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke negerinya, untuk kembali ke tanah perjanjian. Dan mereka dibiayai oleh pemerintah Raja Kores. Kita bisa melihat latar belakang ini di kitab Ezra dan Nehemia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan sedang mengubah keadaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Supaya kita bisa mengalami pemulihan Tuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, maka kita harus memiliki iman yang aktif dalam bentuk impian. Lalu kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Tuhan bisa mengubah dan memulihkan keadaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana bagaimana keadaan itu diubah oleh Tuhan. Bangsa Israel yang diperbudak di Babel lalu dipulangkan ke negerinya. Tentunya hal yang kedua, kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Yang kedua adalah tetap bersukacita. Di ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Mereka bersukacita karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Jelas di sana. Lalu di ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengubah keadaan kita. Keadaan susah bisa kita ubah dengan sukacita. Sukacita itu bergantung pada situasi hati kita. Oleh sebab itu, kita harus bersukacita. Dikatakan di sana seperti bangsa Israel ketika mengalami suatu keadaan pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan, maka bangsa Israel bersukacita. Nah, sukacita itu akan membawa semangat bagi bangsa Israel. Mereka bersorak-sorai, di sana dikatakan karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar bagi bangsa tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan
seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Yang ketiga, kita harus tetap berjuang untuk menabur. Dijelaskan di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami pemulihan kita harus tetap berjuang dan menabur. Kita melihat di ayat yang keempat, ini merupakan sebuah doa yang diucapkan oleh pemazmur. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanah Negeb adalah tanah yang kering. Tanah Negeb adalah tanah yang tandus. Tetapi ketika tanah Negeb ini mendapat air hujan, maka tanah Negeb ini akan berubah menjadi sebuah tanah yang subur. Jadi pemulihan Tuhan berlaku bagi bangsa Israel. Pemulihan Tuhan berlaku bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pemulihan Tuhan berlaku bagi bangsa kita, bagi negeri kita yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kita harus berdoa kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini adalah sebuah doa yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pemulihan ini dirindukan, pemulihan ini diharapkan. Ketika bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, keadaan mereka belum berubah. Tentunya kalau kita memperhatikan di kitab Esra, di kitab Nehemia, di sana bagaimana mereka melihat tanah mereka bukan hanya tandus, tetapi rumah-rumah mereka yang hancur, lalu kota-kota Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan, tembok Yerusalem yang sudah terbakar dan terbongkar. Itulah sebabnya pemazmur berdoa kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami pemulihan maka kita harus berani tetap berjuang untuk menabur. Bangsa Israel ketika kembali ke tanah perjanjian, melihat rumah-rumah mereka, lalu melihat ladang-ladang mereka yang bagaikan tanah tandus yang kering karena sudah lama tidak diusahakan, lalu mereka mulai mempersiapkan diri, mengusahakan tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa itu. Bangsa itu mulai menabur benih, menabur berbagai macam jenis tanaman. Lalu ada suatu harapan bagaimana mereka bisa menikmati hasil yang ditabur itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap berjuang untuk menabur seperti bangsa Israel. Ketika mereka kembali ke negerinya, mereka melihat tanah yang tandus karena sudah lama tidak diusahakan, sudah lama tidak diurus. Jadi mereka berjuang untuk menabur, mereka berjuang untuk mempersiapkan ladang-ladang mereka untuk ditanami kembali dengan berbagai macam jenis tanaman. Ada tanaman gandum, mungkin anggur, dan berbagai macam jenis tanaman yang lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami pemulihan yang kita harapkan dalam kehidupan kita, maka kita harus seperti bangsa Israel berani menabur, berani berjuang. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, kita harus berani menabur, kita harus berani berjuang. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan bahwa jangan sesat,
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menabur adalah satu aspek manusia kita. Ya, jadi ini adalah sebuah wujud, sebuah realita yang harus kita hadapi. Kita berjuang untuk menabur. Menabur dalam pengertian di sini bukan hanya kita menabur seperti seorang petani menabur benih, tetapi banyak hal yang terungkap dalam firman Tuhan ini. Jadi supaya kita mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yang ketiga kita harus berani tetap berjuang untuk menabur. Yang keempat terdapat di dalam ayat yang kelima dan keenam. Di sana dikatakan bahwa di ayat yang keempat, di ayat yang kelima dan keenam, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima ini kita harus maju berjalan, jangan mundur. Kita harus sabar ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti yang kita hadapi saat ini. Tetap bersabar. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam merupakan kunci hikmat dari sebuah kesengsaraan, dari sebuah penderitaan, dari sebuah kesusahan. Tetapi ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, kita terus berjuang, kita terus maju, kita terus bersabar dalam situasi tersebut, maka ada hasilnya. Hasilnya jelas digambarkan di ayat yang ke-6 bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur pasti pulang dengan membawa sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dalam teks terjemahan yang lain, pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Lebih tepat kalau diterjemahkan pulang dengan sorak-sorai sambil menikmati hasilnya. Seperti seorang petani ketika dia berjuang menabur benih di ladang mereka, di sawah mereka, lalu bertekun merawat ladang tanaman yang ditanam oleh mereka, mereka akan pulang dengan membawa hasil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pemulihan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel mengalami apa yang Tuhan janjikan tersebut. Tuhan pulihkan keadaan kami, Tuhan pulihkan negeri kami. Tentunya ini menjadi doa bagi kita, karena pada saat ini kita melihat bangsa negara kita, pemerintah kita, lalu kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, atau barangkali Bapak Ibu juga mengalami situasi-situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Kita harus meyakini bahwa Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang aktif dalam bentuk impian dan pengharapan. Jangan lepaskan iman saudara, kepercayaan saudara kepada Tuhan. Jangan lupa menaruh kasih pengharapan kepada Tuhan. Lalu yang kedua,
tetap bersukacita. Apapun keadaan kita, tetap bersukacita. Yang ketiga, tetap berjuang untuk menabur, tetap berjuang untuk bekerja, untuk beraktivitas, melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan sampai berjalan mundur. Terus berjalan maju. Jangan sampai kita mundur. Bersabar dalam segala situasi, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh memulihkan keadaan kita. Kita berjuang supaya Tuhan sungguh-sungguh memulihkan negeri kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau bagikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan supaya pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel dapat kami alami dalam kehidupan kami, khususnya di hari-hari ini Tuhan. Bangsa kami yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut akan saya sampaikan warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Jemaat juga dapat memberikan secara langsung melalui pengurus gereja. Karena kasus COVID yang terus meningkat, jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat dan penuh semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita supaya Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong, memimpin dan memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami perbuat dalam ibadah ini, puji-pujian yang kami bawa ke hadapan Engkau, terlebih Tuhan firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, sungguh-sungguh dapat kami bawa pulang menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami masih terus berdoa bagi bangsa negara kami. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, kami rindu supaya Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan bangsa kami dari situasi pandemi COVID-19 yang masih mencengkram dalam kehidupan kami, yang seringkali membuat umat-Mu, bahkan membuat seluruh warga negara kami Indonesia ini bahkan menjadi sebuah ketakutan bagi bangsa-bangsa lain. Kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan Kau nyatakan bagi bangsa negara kami. Pemulihan kiranya Engkau kerjakan Tuhan, sehingga kami, negeri kami, bangsa Indonesia kami, jemaat-jemaat-Mu sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi segenap jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah angkat segala sakit penyakit mereka, yang mengalami kesulitan dalam ekonomi karena pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan bukakan jalan bagi mereka yang sedang bekerja, bagi mereka yang merindukan pekerjaan,
supaya kehidupan mereka sungguh-sungguh dijamin oleh Tuhan, karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Segala pergumulan-pergumulan kami juga pertaruhkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang abadi di dalam kasih Bapa kita di surga, di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita, dan hidup dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun menaungi memberkati kehidupan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.